pesaksi yang akan saudara dengar kali ini adalah seorang anak gubernur yang sangat terkenal. Anak gubernur, saudara-saudara. Bagaimana gubernur yang sangat terkenal ini, ya di zamannya itu, bagaimana anaknya bisa mengenal Yesus Kristus. Ya sana Matio dulu gitu. Saya bukan anak gubernur ya. Ya sana Matio dulu gitu. Saya bukan anak gubernur ya, bertemu Tuhan Yesus mimpi itu enggak. Karena apa? Jadi sosok itu di depan saya gitu loh. Pertama memang sinarnya tuh di tembok kan, di tembok gitu loh ada sinar. Sinarnya terus membentuk orang terus bersinar, ininya putih, jubah putih gitu, putih semua. Itu 3 hari berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan menanggapi sebuah kesaksian yang ditampilkan lagi-lagi oleh pendeta pengepul murtadin odong-odong di zaman sekarang ini ya, yaitu pendeta Yeremia Sumigar. Kalau zaman dulu kita mengetahui gelar pendeta pengepul murtadin odong-odong itu disematkan kepada pendeta Yusuf Manupulu. Setelah pendeta Yusuf Manupulu menghadirkan sebuah kesaksian dari yang katanya orang murtad itu, ternyata di dalam kesaksiannya itu adalah menghujat agama Islam. Maka ketika itu Yusuf Manupulu ditangkap polisi dan sempat dipenjara. Dan setelah keluar lalu akhirnya sudah jarang mengundang para murtadin odong-odong tersebut. Tetapi video-video lama yang ada di channel Yusuf Manupulu sekarang kembali diputar di channel pendeta yang ini, pendeta pengepul murtadin odong-odong yang sekarang ini, yaitu pendeta Yeremia Sumigar. Nah teman-teman, bagaimanakah kesaksian yang akan ditampilkan oleh pendeta pengepul murtadin odong-odong Yeremia Sumigar? Mari kita simak videonya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, pesaksi yang akan saudara dengar kali ini adalah seorang anak gubernur yang sangat terkenal. Anak gubernur, saudara-saudara. Bagaimana gubernur yang sangat terkenal ini, ya di zamannya itu, bagaimana anaknya bisa mengenal Yesus Kristus. Ini terlepas dari ia menyelidiki kebenaran-kebenaran. Saudara-saudara, dia adalah seorang yang sangat taat, ya, seorang yang sangat setia, ya, begitu ketat di dalam menjalankan perintah-perintah keyakinan agamanya. Nah, bagaimana dia bisa percaya kepada Yesus, itu yang sangat menarik untuk kita akan dengarkan hari ini, ya, kisah bagaimana ia bisa menemukan Yesus Kristus. Uang banyak, anak seorang pejabat negara, dia seorang yang sangat kaya, sangat terkenal karena atribut-atribut yang melekat pada dirinya. Nah, dia bukan seorang yang biasa, orang yang tidak tahu apa-apa. Seorang yang ingin mencari ketenaran. Nah, bagaimana dia bisa mengenal Yesus Kristus? Itu yang sangat luar biasa yang akan kita dengar hari ini. Saudaraku, kalau Tuhan sudah pilih engkau, saya percaya Indonesia akan dilawat Tuhan. Indonesia akan menyebut Yesus Tuhan dan Allah. Indonesia akan mengakui bahwa dia adalah juru selamat satu-satunya dalam hidup manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berusaha orang banyak untuk menghalangi kekristenan berkembang, bertumbuh di Indonesia ini. Tetapi sayang, itu hanyalah upaya menjaring angin, kata Alkitab. Seperti mereka ingin menjaring angin, begitulah usaha mereka menggagalkan, menghalangi dakwah, siar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak dapat dihalangi. Tidak bisa. Sangat bombastis sekali apa yang dikatakan oleh pendeta Yeremia Sumigar, pendeta pengepul murtadin odong-odong, yang akan segera menghadirkan seorang narasumber yang diklaim itu adalah murtadin. Katanya anak gubernur, murtad dan lalu masuk Kristen.
Coba kita lihat dulu thumbnail dari video yang diunggah di channel Pendeta Yeremia Sumigar. Kita bisa melihat ya, ada sebuah foto dari seorang wanita cantik dan di situ ada tulisan, "Saya muslimah taat dan cinta Islam, anak gubernur Lampung. Saya keluar dari Islam karena..." Nah, tanda tanya. Nah, itu ya. Di dalam thumbnailnya, Pendeta Yeremia Sumigar ini menuliskan, katanya wanita yang murtad itu adalah anak gubernur Lampung. Tetapi langsung saja mari kita simak bagaimanakah kesaksian dari narasumber yang diklaim adalah murtadin yang ada di dalam channel Yeremia Sumigar tersebut. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama kesaksian ini berikutnya. Haleluya. Lihat, kemudian saya tuh bertanya sama Kiai. Nah, jawabannya apa? Ya sana Matio dulu gitu. Saya bukan anak gubernur ya. Saya bukan anak gubernur ya. Saya bukan anak gubernur ya. Pendeta pengepul murtadin odong-odong, yaitu Pendeta Yeremia Sumigar, mengatakan dan menuliskan di thumbnailnya, yang akan memberikan kesaksian itu adalah anak seorang gubernur. Tetapi ketika kita buka videonya dari seorang wanita tua, yang notabene adalah sangat berbeda dengan foto yang ada di thumbnail. Wanita ini mengatakan, "Saya bukan anak gubernur ya." Nah, di sini pertanyaannya, siapakah yang bohong? Wanita ini ataukah Pendeta Yeremia Sumigar? Ataukah kedua-duanya berbohong? Ya, saya percaya yang opsi terakhir ya, karena di dalam agama mereka memang dibolehkan berdusta di dalam segala hal, seperti yang tertulis di dalam Roma 3 nomor 7. Menantu saya ralat. Saya menantu Pak Sutioso. Jadi gubernur yang dari seberang pindah ke menjadi pengikut Kristus itu karena yang membuat saya itu mencari Tuhan. Mana sih Tuhan yang benar? Mana? Bisa nggak nemui saya? Nah, seperti itu. Saya dulu mencari Tuhan seperti itu. Nah, suami saya satu sudah menerima Tuhan Yesus juga. Jadi lewat mungkin ada perubahan dalam diri saya tiap harinya itu yang dia memperhatikan saya seperti itu gitu. Nah, jadi saya dulu guru, ya sebetulnya bukan guru ngaji sih ya. Saya perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus itu tadi. Saya bukan anak gubernur ya, tetapi menantu gubernur, dan di situ menyebut nama Sutioso. Tetapi benarkah Pak Sutioso itu dulunya adalah gubernur Lampung? Dan dikatakan, katanya suaminya juga menjadi pengikut Yesus. Kata ibu ini, ibu murtadin ini ya. Kembali dia berbohong teman-teman ya. Kebohongan yang pertama, katanya dia mengaku anak gubernur, tetapi kemudian diralat. Bukan anak gubernur, melainkan hanya menantu gubernur. Dan di pengakuan yang kedua, bohong lagi. Dia mengaku guru ngaji, tetapi langsung diralat lagi, bukan guru ngaji. Nah, tipu-tipu seperti ini yang ditampilkan di dalam kesaksian di channel Pendeta Pengepul Murtadin Odong-Odong Yeremia Sumigar. Rupa-rupanya dua orang ini sedang mengamalkan ayat di dalam Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Yaitu mencari Tuhan. Mana sih Tuhan yang benar? Mana? Bisa nggak nemui saya? Nah, seperti itu. Saya dulu mencari Tuhan seperti itu. Nah, suami saya satu sudah menerima Tuhan Yesus juga. Jadi lewat mungkin ada perubahan dalam diri saya tiap harinya itu yang dia memperhatikan saya seperti itu gitu. Nah, jadi saya dulu guru, ya sebetulnya bukan guru ngaji sih ya. Saya perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus itu tadi. Di dalam pengakuannya, wanita yang katanya murtad ini, dia mencari Tuhan, katanya siapakah Tuhan yang benar. Dan ketika itu dia katanya dijumpai oleh Yesus. Lagi-lagi kita dihadirkan oleh sebuah kisah-kisah halu ya, cerita-cerita ngarang yang tidak bisa dibuktikan. Dari dulu sampai kapanpun cerita-cerita halu dari murtadin yang katanya berjumpa dengan Yesus itu pasti akan tetap ada. Oke teman-teman, kita tanggapi ketika murtadin ini mencari Tuhan, siapakah Tuhan yang benar. Sebenarnya
Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini Yesus mengakui satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Kalau sudah satu-satunya Tuhan, tidak mungkin ada duanya, apalagi tiganya. Dan jelas di dalam ayat ini Yesus mengaku hanyalah utusan. Nah, ketika ibu ini yang awalnya katanya dia muslim, sudah benar menyembah Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus, ketika dia katanya bertemu dengan Yesus lalu dia menyembah Yesus, justru disitulah dia mengingkari ajaran Yesus, karena Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa, seperti yang tertulis di dalam Matius 4 nomor 10. Jadi cukuplah beberapa ayat dari Bible mereka sendiri kita bungkam kebohongan dari pendeta Yeremia Sumigar, pengepul murtadin odong-odong, dan juga seorang wanita yang ngaku anak gubernur, ngaku guru ngaji, tetapi diralat sendiri. Bukan anak gubernur, bukan guru ngaji. Kebohongan demi kebohongan tetap dihadirkan oleh pendeta Yeremia Sumigar. Teman-teman, kabar gembira saya dapatkan dari channel Kohdon Ditan. Di dalam postingannya 1 hari yang lalu, alhamdulillah 2 pemuda Batak, 1 saudara Raja Erlangga, 2 saudara Brandon Indo Roland, atas kemauan dan kesadaran masing-masing bersyahadat di studio Geraha Mu'alaf Indonesia Ahad 1 Juni 2025. Semoga dimudahkan menjalankan Islam, istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini adalah foto dari 2 orang Batak yang bersyahadat dibimbing oleh Kohdon Ditan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan untuk saudara kita yang baru saja bersyahadat, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian sahabat, sekedar hiburan dari pendeta Yeremia Sumigar dengan narasumber yang juga notabene dua-duanya sama-sama pembohong, dan juga update mualaf terbaru datang dari Kohdon Ditan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.